Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rukiah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pandeglang. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2. Perkenalkan, Bapak Fasilitator saya yaitu Muhammad Khairul Anam ST dan pengajar praktik saya yaitu Agus Prihanto SPD MPD. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Terdapat 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika dicermati lebih mendalam, 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu. Nah, pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya di sini tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial emosional guru dapat menciptakan well-being dengan ekosistem pendidikan di sekolah sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid
dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 ini, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. Satu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. Dua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah titik-titik. Ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menjadi kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial, emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, keterkaitan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness
sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, pengintegrasian KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan perihal di atas, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologis. Bagi rekan sejawat, berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, mampu memberikan contoh teladan, menjalin kompetensi, mengajak penerapan dan pelaksanaan sesuai dengan visi sekolah dan berkolaborasi dengan baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.